Shalom. Bapak Saudara semua bersuka cita pagi hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Saudara, di minggu kedua 2024 saya ingin menyampaikan eksposisi Mazmur 46. Bapak Ibu, biarlah menjadi bekal bagi kita semua. Bapak Ibu, isi dari Mazmur 46 seringkali kita nyanyikan satu lagu ini ya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sama-sama. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebagai penolong dalam katakan sama-sama, sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi tak sampai tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi tak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Hari ini biarlah itu menjadi bekal kita mengarungi 2024. Jangan takut, Dia tempat perlindungan kita, sumber kekuatan dan pertolongan kita. Kita buka sama-sama Bapak Ibu dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai 8. Mari baca bergantian ya. Saya ayat 1, Bapak Ibu Saudara 2, begitu seterusnya sampai ayat 8 kita baca bersama-sama. Ayat 1, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. 2 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Sangat terbukti ya, penolong kita yang ajaib. Ayat 3, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Bapak Ibu, bumi ini berubah. Sekalipun berubah, jangan takut. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ya, ini Alkitab ini memang buku segala zaman ya. Dari dulu sudah ada goncang di dalam laut. Kalau gunung goncang dalam laut jadinya apa Bapak Ibu? Di darat tsunami. Ya, ada sekalipun Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Ayat 4 Bapak Ibu, 1, 2, 3. 5, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. 6, 1, 2, 3. 7, bangsa-bangsa ribut. Sekalipun bangsa-bangsa mau ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya dan membuat bumi pun hancur. 8 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Bagus saudara, hari ini, pagi hari ini, ayo kita punya bekal ya. Tuhan semesta alam itu menyertai kita. Pemilik langit, bumi dan segala isinya menyertai kita. 2024 jangan takut, ayo dekat Allah. Bapak saudara, Tuhan bagi kita, Allah bagi kita itu seperti apa? Pemazmur menggambarkan 3 hal. Ya, Mazmur 46 biar jadi bekal buat kita semua. Yang pertama, Allah bagi kita adalah sumber perlindungan. Bapak saudara, perjalanan kita akan aman, terlindungi bersama dengan Tuhan. Bapak saudara, Daud itu menempatkan shelternya, tempat perlindungannya bukan pada istananya. Padahal kita tahu istananya itu istana yang pasti berkubu ya. Bapak Ibu, keamanan itu hal yang mendasar ya. Pasti keamanan itu dipikirkan ya. Seringkali sekarang banyak orang masang CCTV, security system ya, satpam, kalau bisa ada anjing penjaga dan sebagainya. Daud tidak menempatkan
perlindungannya pada istananya. Tapi Daud menempatkan perlindungannya kepada Tuhan. Bapak Ibu lihat ya di berita ya. Di Ekuador ada satu kepala gembong mafia narkoba yang keluar dari penjara super ketat. Ya. Penjara super ketat sekalipun, security terhebat sekalipun bisa lepas bobol. Ya. Karena itu Daud gak menempatkan pada security system. Perlindungannya hanya pada Tuhan. Karena itu Mazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayo Bapak Ibu, hari ini kita sadar waktu kita bersama Tuhan, tahun ini jalan bersama Tuhan, kita pasti aman. Karena tempat perlindungan kita tidak goyah, tidak gagal, tapi selalu berhasil. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mazmur 127 ayat 1 dan 2, sia-sia penjaga berjaga-jaga kalau Tuhan tidak menjaga. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita semua. Tuhan akan menjagamu dari awal tahun sampai akhir tahun. Tuhan tidak pernah tidur, Dia memperhatikan hidupmu. Ayo kita dekat kepada Tuhan sebagai sumber perlindungan. Klik ya. Jadikanlah Tuhan itu tempat perlindungan kita. Ayo kita hidup dalam kebenaran dan semakin mendekat kepada Tuhan. Ya, karena itu perlindungan yang sejati. Bapak Ibu, 2 bulan yang lalu saya khotbah di Pandaan ya. Ketika khotbah di Pandaan, Bapak Ibu, ada dibuka ruang kesaksian. Ya, kebetulan khotbahnya di PD-nya Pak Agus Gunawan ya. Itu PD-nya banyak yang bos-bos ya. Saya dibilang ini pabrik sepatu, pabrik kain ya. Salah satu bapaknya ini pabrik barang-barang. Dia berangkat ke Semarang. Dia nyetir sendiri sama istrinya, bawa barang banyak Bapak Ibu. Naik mobil box, Grand Max box itu ya. Ketika nyetir di tol, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia saksi. Saya untung berangkat doa. Tengah jalan berangkat ini bannya meletus, dar. Mobilnya ini balik 3 kali, 1, 2, 3, berhentinya kebalik Bapak Ibu. Jadi yang atas di bawah, yang roda di atas. Oh dengar itu tegang gitu ya. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan melindungi luar biasa. Gak ada satupun yang terluka. Cuma kacanya yang sopir ini pecah. Bapak Ibu kalau balik 3 kali harusnya kaca depan juga pecah. Hancur semua, nyerang. Kebalik gini Bapak Ibu, tiba-tiba banyak truk berhenti. Sopir-sopir itu mengeluarkan barang-barang dari box itu. Dibalik, dimasukkan lagi, jalan sampai Surabaya, sampai Semarang. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Wah, kalau Tuhan melindungi kita, kita pasti aman. Beri salam kanan kiri, katakan kamu pasti aman dalam lindungan Tuhan. 1, 2, 3, kamu pasti aman dalam lindungan. Kalau Tuhan yang melindungi, nggak ada yang bisa ngambil. Yohanes 10:28, kamu ada di dalam tanganku, nggak ada orang satupun bisa ngambil. Kita aman dalam Tuhan. Bapak Ibu, ayo kita hari ini memelihara hati dan jiwa kita dekat sama Tuhan. Filipi 4 ayat 7 dikatakan di sana, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Daud damai bukan ketika security sistemnya banyak. Ada orang lihat CCTV tambah tegang terus, tak bisa tidur Bapak Ibu. Hati dan pikirannya nggak terpelihara, khawatir, takut, cemas. Ya, Bapak Ibu, hari ini jangan kita sampai hati, jiwa kita, pikiran kita melukai kita. Kita harus tahu, biar damai sejahtera Allah melindungi hati dan pikiran kita dengan baik. Bapak Ibu, kapal besar itu bukan tenggelam karena air yang di luar. Ya, jadi ada kapal besar Bapak Ibu, dia tenggelam bukan karena air yang di luar. Dia tenggelam kapan? Waktu dia karatan.
karatnya sendiri menghancurkan kapal itu dan membiarkan air yang di luar masuk ke dalam. Bapak Ibu, seringkali kita ini dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan baik, tapi pikiran kita sendiri, kecemasan kita sendiri yang membukakan semua berita buruk boleh masuk dan menjatuhkan kita sendiri. Hari ini berita baik, Tuhan itu perlindungan kita. Dia tidak pernah gagal. Jangan takut, selama tahun ini 2024 Tuhan sumber perlindungan kita semua. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, apa? Tuhan itu bagi kita adalah apa? Kata pemazmur. Yang pertama sumber perlindungan. Yang kedua sumber kekuatan. Ya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Bapak Ibu, kekuatan. Adakah hari ini di awal tahun banyak orang kehilangan kekuatan? Gak bisa mikir masa depan, takut, ya, ngerancang ini dan itu. Bapak Ibu, Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Dikatakan di Yesaya 40 ayat 30 dan 31, dikatakan di sana, kita baca sama-sama Bapak Ibu. Saya minta Bapak-bapak, kaum pria baca ayat 30 dan ayat 31 dibaca oleh wanita. Ya, Bapak-bapak ayat 30, 1, 2, 3. Tiga satu para wanita. 1, 2, 3. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, teruna-teruna orang muda bisa jadi lesu. Sekarang lihat ya, anak muda suka ngomong mager. Apa itu mager Bapak Ibu? Males gerak. Wah, gerak aja males ya. Kebanyakan di handphone, di laptop, semuanya. Bapak Ibu, kita bisa menjadi lesu. Tapi orang yang menantikan Tuhan dapat kekuatan yang baru. Ia seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Saya berdoa tahun ini kita diangkat Tuhan terbang. Pekerjaan kita diangkat promosi oleh Tuhan. Keluarga kita diangkat bahagia, menang atas setiap masalah badai. Kapan? Waktu kita menantikan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini kita letih lesu, ayo kita dekat sumber kekuatan. Ayo dekat dengan Allah. Kita suka berdoa. Bapak Ibu, Rudi Hartono, saya baca buku tentang Rudi Hartono, Bapak Ibu Saudara ya. Rudi Hartono ini adalah seorang pembulu tangkis legend. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara banyak yang tahu. Rudi Hartono ini memenangkan 8 kali All England, ya. Dan Thomas Cup sebanyak 4 kali, ya, 1970, 1973, 1976, 1979. Dan pada tahun 1982 dia masuk Guinness Book of Record sebagai salah satu pembulu tangkis yang luar biasa. Bapak Ibu, ternyata ketika saya baca biografinya, ia orang Surabaya, Bapak Ibu ya. Latihannya itu dekat Gemblongan, Karangmenjangan, dekat sini, Pak. Ketika dia sudah sampai di puncak karirnya, semua wartawan tanya, apa kunci kemenangan Anda? Apalagi yang waktu dia tanding kalah masih 14-1, 14-2 itu Bapak Ibu ya, dia sampai bisa menang. Apa kunci kemenangan Anda? Dia jawab, kunci kemenangan saya berdoa. Berdoa waktu belum pertandingan? Bukan. Berdoa sebelum pertandingan. Waktu pertandingan dia berdoa. Ketika dia berdoa, dia menguatkan fisiknya, pikirannya, dan imannya, sehingga dia keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu, hari ini di awal tahun, jangan kita cuma doa pagi saja atau malam saja. Ayo kita sehari di dalam perjalanan, di dalam pekerjaan, ayo kita berdoa. Maka kekuatan iman, kekuatan pikiran, kekuatan kesehatan menyertai kita, dan kita keluar sebagai pemenang.
Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, jangan kalau kita capek ya jangan ngeluh ya. Makanya kalau kita kerja lihat karyawan ya yang bekerja sebagai karyawan, lihat bos, lihat kanan kiri, lihat keluarga, capek kadang. Waktu kita berdoa, kita punya kekuatan. Jangan tinggalkan jam-jam doa kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Bapak Ibu, di Amerika satu kali di surat kabar dituliskan mengenai ada seorang membuat artikel. Dia nulis artikel Bapak Ibu. Saya 30 tahun ke gereja. Saya tidak ingat khotbah satu pun. Menurut saya ke gereja itu percuma. Sia-sia, buang-buang waktu. Titik. Oh semua orang lain berusaha menjawab ya. Di artikel itu bawahnya bisa surat membaca, ditulis, oh bukan gitu, Alkitab itu kebenaran dan sebagainya. Sama dia dilawan, bagi saya itu biasa aja. Wah semua berlarut-larut berhari-hari. Sampai ada satu orang pria nulis, saya menikah 30 tahun. Istri saya sudah memasak 32.000 macam masakan. Saya gak ingat semua masakannya. Tapi yang saya tahu, saya kuat sampai hari ini itu karena masakan istri saya setiap hari. Bapak Ibu, lalu tulis, kalau kita dengar firman setiap hari, setiap waktu, setiap minggu, mungkin kita lupa. Tapi kita punya kekuatan untuk berjalan terus sampai hari ini. Bapak Ibu jangan remehkan ibadah. Ibadah ini mengandung kekuatan. Kita bisa kuat 1 minggu ke depan. Kenapa? Karena kita ingat Tuhan baik buat kita. Karena kita ingat Tuhan selalu punya jalan buat kita. Karena kita ingat Dialah sumber kekuatan kita. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo melekat kepada Tuhan. Ya, saya kasih gambar di sini, lompat ya. Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa, Adam diciptakan Tuhan, ketika manusia diciptakan Tuhan. Tuhan pertama bentuk kayak gambar ini, ya. Dibentuk dari tanah liat itu manusia. Beda dengan tumbuhan. Tuhan cuma ngomong, jadilah tumbuhan, jadi. Jadilah binatang, jadi. Jadilah cakrawala, jadi. Ya. Tapi manusianya spesial. Tuhan bentuk dulu dari tanah liat. Apakah langsung hidup Bapak Ibu? Nah, ya, itu cuma fisiknya aja. Lalu Tuhan sebul dengan roh. Dalam bahasa Ibrani ruah. Baru manusia hidup. Karena itu tahukah Bapak Ibu, roh yang ada di dalam kita itu adalah diberikan dari roh Allah. Sehingga kita hidup. Jadi kalau hari ini kita mau tambah kuat rohnya, ayo dekat sumber, yaitu Allah. Kenapa kok bisa? Kita nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Karena roh yang ada di dalam kita ini sumbernya dari Tuhan. Waktu kita melekat kepada Tuhan, itu seperti ngecharge. Bapak Ibu, kalau HP-nya baterainya mau habis, lowbat, kita apakan? Cari sumber listrik. Karena kita tahu di dalam HP ini isinya listrik. Ya kan? Karena baterai diisi pakai listrik. Kalau tidak ada isinya, mati. Walaupun ini masih auto, mati, gak ada isinya. Kalau lowbat, wah semua ya aplikasi kita kalau lowbat gimana? Hang semua, mau telepon gak bisa, sinyal susah. Seringkali kalau orang letih, lesu, kurang tenaga, itu hidupnya capek, bingung ini, bingung itu. Salah bicara, salah lakukan ini, salah ngambil keputusan. Tapi kalau orang dekat Tuhan, dapat kekuatan yang baru, bangkit lagi semangat. Kenapa orang itu kalau dekat Tuhan bisa maju, bisa berkembang, bisa terbang naik? Karena punya kekuatan untuk berlari terus dan punya kekuatan untuk maju. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita nyanyi sama-sama lagu ini ya, klik ya Bapak Ibu ya. Kita nyanyi sama-sama.
Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Hari ini adakah Bapak Ibu membutuhkan kekuatan? Allah kita adalah sumber kekuatan kita, dan Dia memberinya dengan cuma-cuma waktu kita bersekutu dengan Dia. Maka pagi ini, hari ini kita letih, lesu, beban berat, datanglah kepada Allah. Dialah sumber kekuatan kita semua. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, banyak orang berkata time is money. Buat apa sih Pak? Kita ini ke gereja, doa berjam-jam, nyanyi di mobil, wasting time. Time is money, gitu ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya teman ngomong seperti itu, atau kita punya prinsip seperti itu, kita baca satu ayat Bapak Ibu, supaya kita sadar semuanya ya. Ulangan 8 ayat 17-18. Kenapa kita ini harus beribadah? Karena itu saya rindu Bapak Ibu, di awal tahun ini kita bukan cuma planning untuk bisnis kita. Oh, mau buka cabang baru di mana, mau buka model bisnis gimana, ya mau buka sales kemana. Jangan cuma itu. Tapi hari ini kita harus tahu, kita harus planning ibadah kita. Kita baca sama-sama. Ulangan 8 ayat 17-18 ya. Ulangan 8 ayat 17-18, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Amin. Bapak Ibu, kenapa kita nggak cuma time is money? Kayak apa Pak, ke gereja buka toko aja rame. Kenapa kita gak seperti itu? Kenapa kita harus menyempatkan ibadah? Karena kita mencatat, kalau kita dekat Tuhan, kita punya kekuatan. Kekuatan untuk hidup. Dan yang kedua, hari ini kita baca, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bapak Ibu, tanpa kekuatan dari Tuhan, kita bisa gagal, kita bisa kalah, kerja pun susah. Bapak Ibu, dengan meriang aja, meriang, kita bisa berangkat kerja. Kalau meriang berat, kita dengan 1-2 hal sederhana pusing, gak punya kekuatan untuk kerja, sakit, selesai. Tuhan itu sumber kekuatan apa? Sumber kekuatan hidup, kekuatan bertahan. Tapi hari ini firman Tuhan juga datang. Dialah sumber kekuatan kita untuk bekerja, berhasil, dan berkemenangan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu, kalau ada teman yang ngomong kayak apa ibadah, bukakan ayat ini. Dialah sumber kekuatan supaya kita mampu memperoleh kekayaan, mampu memperoleh bekerja yang baik. Percayalah, tahun ini bersama Tuhan, melekat Tuhan, dengan Tuhan, Bapak Ibu punya kekuatan, baik secara materi, baik secara iman, baik juga secara kebahagiaan, memenuhi kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga ya, Allah itu bagi kita adalah apa? Saya ulang, yang pertama kata pemazmur, Allah itu bagi kita adalah apa Bapak Ibu? Sumber perlindungan.
Jangan terlalu takut, khawatir ya. Dialah sumber perlindungan paling aman dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, dialah sumber kekuatan. Baik kekuatan kehidupan, kekuatan pengharapan, dan kekuatan memperoleh kekayaan ya. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu ya, dia adalah sumber pertolongan yang sangat terbukti. Pemazmur menulis ini kenapa? Karena memang dia terbukti. Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu dalam hidup mengalami pertolongan Tuhan? Tuhan yang sama akan menolong Anda di 2024. Dia adalah penolong yang sangat terbukti. Ditulis dalam Mazmur 46 Bapak Ibu, klik ya. Di ayat 3, sekalipun bumi ini berubah, sekalipun gunung goncang dalam laut, sekalipun goncang di darat juga, bahkan kalau bangsa ribut melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Kita tahu ya, kalau hari ini kita hadapi tahun politik, artinya pemerintahan berubah ya, berubah semua kebijakan. Ada hal yang berubah, sekalipun itu semua datang, dia tetap penolong yang sangat terbukti. Bapak Ibu, walaupun ini bumi berubah, bisnis dulu 1.0 ya, klik ya, yang manual, sampai sekarang bisnis itu 5.0 digital semua. Dulu yang marketingnya manual, sekarang marketingnya digital. Yang accountingnya manual, sekarang accountingnya digital. Zaman berubah, lihat. Dulu dijajah, penjajah dengan fisik militer sampai merdeka. Sekarang diganti jajahan budaya. Ya, beli barangnya bukan dari Bank Indonesia. Berubah. Sekalipun kita semua juga berubah status. Dulu lajang, lalu menikah, lalu jadi orang tua, bahkan jadi opa oma sekarang hari ini. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus adalah penolong yang sangat terbukti bagi kita semua. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu, jangan tinggalkan Tuhan. Dia penolong yang terbukti dalam kesesakan Anda. Kita harus punya catatan betapa baiknya Tuhan. Saat kita susah ekonomi, Tuhan buka jalan. Saat kita sakit, Tuhan sembuhkan. Gak semua orang punya kesempatan seperti kita ya. Bapak Ibu, sebagai penutup saya saksi ya. Pak Gembala mungkin belum saksi ya. Waktu 2020 COVID, Bapak Ibu ingat gereja tutup ya. Gereja tutup itu 4-5 bulan ya. Artinya gak ada ibadah, kita gak ada pemasukan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bulan pertama masih aman, bulan kedua masih aman, bulan ketiga masih aman, bulan keempat sudah habis semua ya. Saya tahu, saya ngomong sama Pak Gembala ya, gimana ini habis, di rekening gak ada uang, di keuangan gak ada, sedangkan keamanan maintenance iuran jalan terus Bapak Ibu ya. Saya saksi ini karena sudah Tuhan tolong. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di bulan keempat kita harus gajian semuanya. Lalu saya tanya sama Pak Gembala, gimana ini? Doa, ayo doa. Doa Bapak Ibu, kita doa. Kita gak ngomong siapa-siapa ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara? Mendekati hari gajian, ada transferan 50 juta masuk di rekening gereja. Masuk. Kita kan bisa lihat ya Bapak Ibu, namanya siapa ya. Kita lihat namanya. Saya tanya, ini siapa kamu? Namanya ini siapa? Gak tahu. Coba telepon yang namanya mirip-mirip, marganya mirip-mirip, nama Chinese. Telepon teman, gak ada. Sampai hari ini kita gak tahu. Tapi yang saya percaya, itu cara Tuhan menolong gereja Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sampai cukup bulan itu dan bulan depan, akhirnya boleh kembali beribadah. Bapak Ibu,
Kalau kita ingat pertolongan Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan yang sama tidak berubah menyertai kita. Ia sangat terbukti. Kita baca ayat terakhir kita, Ibrani 13 ayat 8. Ayat terakhir kita Bapak Ibu ya. Ibrani 13 ayat 8. Pemain musik, singer boleh maju ke depan ya. Ibrani 13 ayat 8. Mari baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hari ini Bapak Ibu, apapun tantangan kita ingat 3 hal. Kata pemazmur, Allah itu bagi kita, walaupun bumi berubah, gunung bergoncang, politik boleh berubah, Allah kita tetap 3. 1, Dia adalah sumber perlindungan. Kita aman bersamanya. Yang kedua, Dialah sumber kekuatan. Ayo jalan bersama Tuhan. Kita mesti mampu sanggup. Dan yang ketiga, Dia adalah sumber pertolongan yang terbukti. Mari berjalan bersama Tuhan. Ini jadi bekal 2024 dan keluar sebagai pemenang. Haleluya.